seorang pemuda yang jatuh cinta pada Nyi Blorong. Arya adalah seorang pria muda yang baru saja menyelesaikan studinya di bidang arkeologi. Meskipun usianya masih muda, semangat dan rasa ingin tahunya dalam menggali misteri masa lalu membuatnya menjadi salah satu anggota tim arkeologi yang disegani. Pada suatu hari, ia ditugaskan untuk mengikuti penggalian kecil di sebuah situs di pedesaan yang terletak di daerah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Situs ini diyakini dulunya merupakan tempat pemujaan kuno, meskipun belum banyak informasi yang ditemukan tentangnya. Pagi itu, matahari baru saja terbit ketika Arya dan timnya tiba di lokasi penggalian. Kabut tipis masih menyelimuti area tersebut, menciptakan suasana mistis yang seolah menyembunyikan sejarah yang terkubur di bawah tanah. Situs itu sendiri tampak seperti lahan kosong yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang telah berusia ratusan tahun. Di tengah-tengah lahan tersebut, terdapat sebuah tumpukan batu yang sebagian besar telah tertutup oleh lumut dan akar-akar pohon. Arya, dengan peralatan penggali di tangannya, mulai menggali di sekitar tumpukan batu itu. Ia berhati-hati, memastikan bahwa setiap sekop tanah yang diambilnya tidak merusak apapun yang mungkin tersembunyi di bawah permukaan. Setelah beberapa jam menggali, Arya merasakan sesuatu yang berbeda saat sekopnya menyentuh tanah yang lebih keras. Penasaran, Arya berjongkok dan mulai membersihkan tanah dengan tangannya. Debu dan tanah kering mulai tersingkir, dan perlahan, sesuatu yang berkilau muncul di antara serpihan tanah. Arya mengerutkan keningnya dan dengan hati-hati mengangkat benda tersebut. Di tangannya, ia menemukan sebuah cincin yang terbuat dari logam yang tidak dikenalnya. Cincin itu sangat indah, dengan desain yang rumit, terdiri dari ukiran-ukiran halus yang melingkari seluruh permukaannya. Ada simbol-simbol aneh yang terpahat di bagian dalam cincin, seolah-olah menyimpan rahasia kuno yang telah lama terlupakan. Namun, yang paling mencolok dari cincin itu adalah rasa dingin yang aneh, meskipun siang hari sudah mulai terasa hangat. Arya merasa jantungnya berdegup kencang. Sesuatu tentang cincin itu menarik perhatiannya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, ia menyimpan cincin itu ke dalam saku jaketnya, berencana untuk memeriksanya lebih lanjut nanti. Ia tidak memberi tahu siapapun di timnya tentang penemuan itu, merasa anehnya benda itu terlalu pribadi dan misterius untuk dibagikan pada saat itu. Setelah menemukan cincin kuno di situs arkeologi, Arya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan cincin itu, seolah-olah ada daya tarik misterius yang menahannya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Arya merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, ketika dia mencoba untuk tidur, perasaan cemas yang tidak biasa mulai merayap di dalam dirinya. Mata Arya akhirnya terpejam, dan dia terjatuh ke dalam tidur yang dalam, tetapi tidurnya tidak tenang. Di tengah malam, Arya mulai bermimpi. Ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang asing, sebuah hutan lebat dengan pepohonan tinggi yang menjulang ke langit gelap. Angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik daun dan bisikan-bisikan samar yang seolah-olah berbicara langsung ke dalam pikirannya. Arya merasa ketakutan, namun kakinya terus melangkah maju, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya lebih dalam ke hutan. Tiba-tiba, ia sampai di sebuah danau kecil yang tenang di tengah hutan. Airnya begitu jernih, memantulkan cahaya bulan purnama yang menerangi langit malam. Di tepi danau itu, berdiri seorang wanita yang tak biasa. Dia cantik, tetapi ada sesuatu yang menakutkan pada penampilannya. Kulitnya pucat seperti bulan, dan rambut hitam panjangnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Matanya bersinar seperti dua permata hijau, penuh dengan misteri dan kekuatan. Namun, yang paling mengejutkan Arya adalah tubuh bagian bawah wanita itu, bukan kaki, melainkan ekor ular besar yang berkilauan seperti sisik emas di bawah cahaya bulan. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya dingin dan penuh teka-teki. "Selamat datang, Arya," suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang tidak bisa dilawan. "Aku telah menunggumu." Arya merasa tubuhnya membeku di tempat. Siapa kau?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu meluncur mendekatinya dengan gerakan yang anggun namun mengancam. "Namaku Nyi Blorong," katanya. "Dan cincin yang kau temukan adalah milikku. Kita ditakdirkan untuk bersama, Arya. Cincin itu telah mengikat kita, dan kau tidak akan pernah bisa melepaskannya." Arya merasa panik. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti."
Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cincin yang disimpan Arya dalam sakunya muncul di telapak tangan Nyi Blorong. Cincin ini adalah simbol kekuatan dan kutukan. Siapapun yang memilikinya akan terikat padaku selamanya, jelasnya. Aku telah menunggu berabad-abad untuk seseorang seperti dirimu, Arya. Seseorang yang kuat, tetapi juga mudah dipengaruhi oleh takdir. Arya mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa berat dan sulit dikendalikan. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Yang kuinginkan adalah kesetiaanmu, jawab Nyi Blorong sambil mengulurkan tangannya ke arah Arya. Kau akan hidup bersamaku dalam keabadian, atau kau akan terjebak dalam kutukan ini selamanya. Seketika, Arya terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa dirinya berada di kamar tidurnya. Namun, mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di sana, berbicara dengan Nyi Blorong. Arya meraba sakunya dan merasakan cincin itu masih ada di sana, dingin seperti es. Perasaan takut merayap dalam dirinya, tapi di sisi lain, ada juga rasa penasaran yang tak bisa ia tolak. Ia tahu bahwa mimpi ini bukan sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap yang terkait dengan cincin itu, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi itu terus berlanjut. Setiap kali, Arya bertemu dengan Nyi Blorong di tempat yang berbeda, tetapi pesannya selalu sama, mereka ditakdirkan untuk bersama, dan kutukan dari cincin itu tidak bisa dihindari. Arya mulai merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri, seolah-olah takdirnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Setiap pagi, Arya terbangun dengan perasaan semakin tertekan. Dia merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung yang membuatnya semakin dekat dengan Nyi Blorong, dan jauh dari kenyataan yang ia kenal. Setelah mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan mengganggu, Arya merasa ketakutan yang mendalam terhadap cincin yang ia temukan. Setiap malam, ia bertemu dengan Nyi Blorong, wanita setengah ular yang mengklaim bahwa cincin itu adalah miliknya dan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Arya tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang terus menghantui pikirannya, terutama karena setiap kali ia terlelap, mimpi itu datang lagi, semakin intens dan nyata. Pada awalnya, Arya mencoba untuk menyingkirkan cincin itu. Ia berpikir bahwa mungkin, dengan membuangnya, mimpi-mimpi tersebut akan berhenti dan hidupnya bisa kembali normal. Suatu hari, dengan tekad yang bulat, Arya berjalan ke tepi sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Tanpa ragu, ia melemparkan cincin itu ke dalam air, berharap bahwa dengan cara itu, ia bisa terbebas dari kutukan yang mengikatnya pada Nyi Blorong. Namun, ketakutannya tidak berkurang. Malam itu, ketika Arya kembali tidur, mimpi yang sama datang menghantuinya. Ia kembali berada di hutan yang gelap, dan kali ini, Nyi Blorong tampak lebih dekat dan lebih nyata daripada sebelumnya. Ia tidak lagi menatap Arya dengan senyum dingin, tetapi dengan tatapan yang penuh rasa kecewa dan marah. "Mengapa kau mencoba meninggalkanku, Arya?" Suara Nyi Blorong terdengar lebih tajam. "Cincin itu adalah bagian dari dirimu sekarang, seperti halnya aku." Arya terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa cemas dan bingung, karena meskipun ia telah menyingkirkan cincin itu, mimpi-mimpi itu tidak kunjung berhenti. Bahkan, mimpi-mimpi itu semakin mengganggu kehidupannya sehari-hari. Bayangan Nyi Blorong mulai menghantuinya tidak hanya saat ia tidur, tetapi juga saat ia terjaga. Ia mulai melihat sosoknya di sudut matanya, di pantulan cermin, dan bahkan dalam bayang-bayang di dinding. Suara bisikan lembutnya terkadang terdengar di telinga Arya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Mimpi-mimpi itu mulai memengaruhi pikiran dan emosi Arya. Rasa takut yang awalnya mendominasi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Di balik ketakutan itu, Arya mulai merasakan ketertarikan yang aneh dan tak bisa dijelaskan terhadap Nyi Blorong. Ia menyadari bahwa, meskipun Nyi Blorong adalah makhluk gaib yang menakutkan, ada sesuatu yang sangat memikat tentang dirinya. Keanggunannya, cara bicaranya yang lembut namun penuh kuasa, serta tatapan matanya yang seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya, semuanya membuat Arya semakin terpesona. Setiap malam, mimpi-mimpi itu berubah menjadi pertemuan yang lebih intim. Nyi Blorong tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi sosok yang hangat dan penuh kasih.
Mereka mulai berbicara lebih lama, dan Arya menemukan dirinya mendengarkan setiap kata Nyi Blorong dengan perhatian yang semakin dalam. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, cinta, dan nasib yang telah ditentukan. Nyi Blorong menceritakan kisah hidupnya, tentang bagaimana ia dulu adalah seorang wanita yang dikutuk menjadi makhluk setengah ular karena perbuatannya di masa lalu. Semakin sering mereka berbicara, semakin dalam pula ketertarikan Arya pada Nyi Blorong. Ia mulai menantikan malam tiba, di mana ia bisa bertemu dengan Nyi Blorong dalam mimpinya. Mimpi-mimpi itu tidak lagi menjadi mimpi buruk, melainkan menjadi pelarian dari kenyataan yang mulai terasa hambar bagi Arya. Nyi Blorong menjadi satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa hidup. Pada saat yang sama, Arya mulai merasakan perasaan aneh ketika tidak berada di dekat cincin itu. Suatu malam, ketika ia kembali ke tepi sungai, ia terkejut menemukan cincin itu tergeletak di tepi air, seolah-olah menunggu untuk diambil kembali. Tanpa berpikir panjang, Arya memungutnya dan menyelipkannya kembali ke jarinya. Seketika itu pula, perasaan hangat dan nyaman menyelimuti dirinya, seolah-olah ia kembali bersatu dengan sesuatu yang telah hilang. Kini, Arya tidak lagi berusaha melawan kutukan itu. Ia tahu bahwa cintanya pada Nyi Blorong, meskipun aneh dan tak lazim, adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Ia terikat pada Nyi Blorong, tidak hanya oleh kutukan cincin itu, tetapi juga oleh perasaan yang semakin hari semakin kuat. Arya mulai menerima kenyataan bahwa Nyi Blorong bukan hanya sekadar mimpi buruk, dia adalah takdirnya, dan mereka ditakdirkan untuk bersama, dalam cinta yang tak terpisahkan oleh waktu ataupun kutukan. Ketika perasaan cinta mulai tumbuh di antara Arya dan Nyi Blorong, dunia Arya yang dulu begitu nyata mulai terasa kabur dan jauh. Setiap malam, ia merasa semakin terhubung dengan Nyi Blorong. Cinta mereka terasa mendalam, penuh gairah, dan di luar batas realitas yang selama ini Arya kenal. Namun, dalam keintiman mimpi-mimpi mereka, Nyi Blorong akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran yang menghantui Arya. "Jika kau ingin bersamaku, Arya," kata Nyi Blorong dengan nada penuh kegetiran, "kau harus meninggalkan duniamu. Dunia gaib adalah tempatku, dan kau tidak bisa hidup di sana dengan wujud manusia. Kau akan menjadi abadi, seperti aku, tetapi kau harus meninggalkan semua yang pernah kau kenal." Kata-kata itu menusuk hati Arya. Cinta yang telah tumbuh antara mereka begitu kuat, begitu mendalam, tetapi konsekuensi dari cinta itu teramat besar. Arya tahu, jika ia memilih untuk hidup abadi bersama Nyi Blorong, ia harus meninggalkan keluarganya, teman-temannya, dan semua yang pernah ia ketahui. Ia akan menjadi bagian dari dunia yang sepenuhnya asing, dunia di mana hanya kegelapan, keabadian, dan Nyi Blorong yang menjadi pendampingnya. Di satu sisi, cinta yang ia rasakan untuk Nyi Blorong membuatnya ingin mengambil risiko itu. Setiap kali ia berada di dekatnya, Arya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa diterima, dicintai, dan dihargai. Kehidupan bersamanya terasa seperti takdir yang tak terelakkan, sebuah janji cinta yang tak bisa ia tolak. Namun, di sisi lain, Arya merasa takut kehilangan dirinya sendiri. Kehidupan abadi berarti mengucapkan selamat tinggal pada semua yang ia cintai di dunia manusia. Ia akan menjadi bagian dari dunia gaib yang misterius, meninggalkan kemanusiaannya dan segala hal yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Pikiran untuk hidup abadi dengan sosok yang begitu kuat dan penuh misteri membuatnya takut. Ia sadar bahwa keputusan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang identitas dan jiwanya. Setiap hari yang berlalu, Arya semakin terjebak dalam dilema ini. Ia merasa tersiksa antara dua pilihan yang keduanya terasa seperti kehilangan besar. Pada malam-malam ketika ia berbicara dengan Nyi Blorong, perasaannya semakin campur aduk. Cinta mereka terus tumbuh, tetapi di balik itu ada bayangan kutukan yang tak bisa diabaikan. Arya mulai mencari cara untuk memahami lebih dalam tentang cincin itu. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin ada cara untuk tetap bersamanya tanpa harus kehilangan dunianya. Tetapi semakin banyak ia mencari jawaban, semakin ia menyadari bahwa pilihan itu benar-benar terbatas. Cincin itu adalah simbol dari ikatan mereka, dan jika ia mematahkannya, Nyi Blorong akan menghilang dari hidupnya selamanya. Dalam mimpinya, Arya mulai berbicara lebih banyak tentang perasaannya kepada Nyi Blorong. "Aku mencintaimu," kata Arya suatu malam, tatapan matanya penuh kerinduan.
Tetapi aku takut. Aku takut kehilangan diriku sendiri, kehilangan semua yang pernah aku kenal. Nyi Blorong menatapnya dengan mata yang penuh kasih, tetapi juga dengan kesedihan yang mendalam. Aku tahu, Arya, aku tahu ini tidak mudah. Aku tidak bisa memaksamu untuk memilih jalan ini. Tetapi jika kau ingin bersama denganku, inilah satu-satunya cara. Dilema ini terus menghantui Arya, siang dan malam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan takdirnya selamanya. Apakah ia akan memilih cinta yang abadi, yang mungkin akan membawa kebahagiaan tanpa akhir tetapi juga mengharuskannya meninggalkan semua yang ia kenal? Ataukah ia akan memilih untuk tetap menjadi manusia, dengan segala keterbatasannya, tetapi juga dengan kebebasan untuk tetap menjadi dirinya sendiri? Arya tidak bisa menerima gagasan bahwa ia harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, meninggalkan dunia manusia atau kehilangan cinta yang ia rasakan untuk Nyi Blorong. Cinta mereka memang aneh dan tidak lazim, namun Arya tahu bahwa perasaannya tulus. Ia tidak ingin kehilangan Nyi Blorong, tetapi ia juga tidak siap untuk meninggalkan kehidupannya. Di tengah kebimbangan itu, Arya memutuskan untuk mencari cara agar ia bisa mematahkan kutukan tanpa harus kehilangan wanita yang ia cintai. Setelah berhari-hari mencari petunjuk dan berkonsultasi dengan beberapa orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, Arya akhirnya mendapatkan informasi tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun itu dikenal sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang legenda-legenda kuno dan kekuatan mistis yang mengikat mereka. Dengan penuh harapan, Arya memutuskan untuk menemui sang dukun, berharap ia bisa menemukan solusi yang ia cari. Arya berjalan ke rumah dukun tua itu di tepi hutan. Rumah itu kecil dan tampak sangat kuno, dikelilingi oleh pepohonan besar yang seolah-olah melindungi tempat itu dari dunia luar. Saat Arya mengetuk pintu, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan tatapan tajam membukakan pintu. Pria itu mengenakan jubah sederhana dan membawa tongkat kayu, yang memperlihatkan usianya yang sudah lanjut. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya dukun tua itu dengan suara rendah namun penuh wibawa. Arya menjelaskan seluruh kisahnya, bagaimana ia menemukan cincin itu, mimpi-mimpi tentang Nyi Blorong, dan kutukan yang mengikatnya pada makhluk gaib itu. Ia juga menyampaikan perasaannya yang semakin dalam terhadap Nyi Blorong dan ketakutannya kehilangan dirinya sendiri atau cintanya jika ia memilih salah satu jalan yang ditawarkan. Dukun tua itu mendengarkan dengan seksama, mengangguk-anggukkan kepalanya sambil merenung. Setelah Arya selesai berbicara, ia menghela napas panjang dan menatap Arya dengan tatapan penuh pengertian. "Kisah ini memang tidak mudah, Arya," kata sang dukun. "Nyi Blorong adalah makhluk yang kuat dan penuh misteri. Cincin itu memang mengikat kalian berdua, dan mematahkan kutukan itu bukan perkara sederhana. Namun, masih ada satu cara yang bisa kau coba." Arya menatap dukun itu dengan penuh harap. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. "Satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini," kata dukun tua itu, "adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Sesuatu yang begitu berarti hingga bisa membayar harga cinta abadi yang kau inginkan. Hanya dengan pengorbanan ini, kau bisa membebaskan dirimu dari kutukan tanpa harus kehilangan Nyi Blorong." Arya merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu bahwa pengorbanan ini tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Nyi Blorong, dan ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sesuatu yang layak untuk dikorbankan. Dukun itu melanjutkan, "Kau harus mencari di dalam dirimu sendiri, Arya. Apa yang paling berharga bagimu? Apakah itu kenangan masa lalu, ataukah sesuatu yang kau cintai di dunia ini? Pengorbanan ini harus berasal dari hati, dan hanya kau yang bisa menentukan apa yang paling berharga bagimu." Arya pulang dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Selama beberapa hari berikutnya, ia merenungkan kata-kata sang dukun. Apa yang bisa ia korbankan? Apa yang paling berharga dalam hidupnya? Pikiran itu terus menghantui Arya, bahkan dalam mimpinya, di mana ia terus bertemu dengan Nyi Blorong. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, tentang cinta mereka, tetapi di balik semua itu, ada bayangan pengorbanan yang harus dilakukan Arya. Pada suatu malam, saat Arya terjaga dalam kegelapan, ia menyadari bahwa satu-satunya hal yang paling berharga baginya adalah cintanya kepada keluarganya.
Ia tahu bahwa keluarganya adalah bagian penting dari hidupnya, sesuatu yang tidak bisa ia gantikan dengan apapun. Namun, jika ia benar-benar ingin bersama Nyi Blorong dan mematahkan kutukan itu, ia mungkin harus meninggalkan mereka selamanya. Dengan tekad yang bulat, Arya kembali menemui dukun tua itu. Ia menceritakan apa yang ia putuskan untuk dikorbankan. Dukun tua itu mengangguk pelan, menyadari betapa beratnya keputusan Arya. Kau harus melakukan ini dengan sepenuh hati, Arya, kata dukun itu. Jika kau tidak melakukannya dengan tulus, kutukan itu tidak akan patah. Namun, jika kau berhasil, kau akan mendapatkan cinta yang abadi dengan Nyi Blorong, meskipun kau harus melepaskan duniamu. Dukun itu kemudian memberikan Arya sebuah ritual yang harus ia lakukan. Ritual itu melibatkan pemberian persembahan kepada roh leluhur dan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia manusia. Arya harus melakukannya di tempat ia pertama kali menemukan cincin itu, di situs arkeologi kecil di pedesaan. Setelah Arya bertemu dengan dukun tua dan mendengar tentang pengorbanan yang harus ia lakukan untuk mematahkan kutukan, hatinya diliputi oleh kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Dukun itu menjelaskan bahwa pengorbanan tersebut haruslah sesuatu yang sangat berarti bagi Arya, sesuatu yang tak akan pernah bisa ia gantikan. Pilihan ini akan menentukan nasibnya dan masa depan cintanya dengan Nyi Blorong. Arya kembali ke rumahnya dengan hati yang bimbang. Ia mengunci dirinya di dalam kamar, merenung sepanjang malam, mencoba menemukan jalan keluar dari dilema yang mengikatnya. Pikiran tentang kehilangan Nyi Blorong, wanita yang ia cintai meski dalam wujudnya yang gaib, terasa seperti beban yang tak tertahankan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa jika kutukan ini tidak dipatahkan, hidupnya akan terus berada dalam bayang-bayang dunia gaib, terisolasi dari realitas dunia manusia. Waktu terus berjalan, dan Arya mulai menyadari bahwa ia harus membuat keputusan. Setelah beberapa hari merenung, Arya menyadari bahwa ada satu hal yang mungkin bisa mematahkan kutukan tanpa harus menghancurkan Nyi Blorong atau dunianya. Ia harus mengorbankan ingatan tentang cinta mereka. Jika ia melupakan cintanya kepada Nyi Blorong, maka kutukan itu akan terputus, tetapi dengan harga yang sangat mahal, ia tidak akan pernah lagi merasakan cinta yang sama, tidak akan pernah lagi mengingat kenangan manis tentang mereka. Keputusan ini membuat Arya merasa hancur. Ia tahu betapa dalamnya perasaannya kepada Nyi Blorong, dan bagaimana cinta itu telah mengubah hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu kutukan, tanpa harus meninggalkan dunianya selamanya. Dengan tekad yang berat, Arya kembali menemui dukun tua itu. Ia menceritakan keputusannya untuk mengorbankan ingatan tentang cintanya kepada Nyi Blorong. Dukun itu mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya menunjukkan pemahaman yang mendalam akan beban yang harus dipikul Arya. Kau telah membuat keputusan yang sangat berat, Arya, kata dukun itu dengan suara lembut. Mengorbankan cinta yang kau miliki adalah pengorbanan yang besar, namun itu bisa menjadi jalan untuk mematahkan kutukan ini. Dukun itu kemudian memberikan Arya sebuah ramuan khusus yang akan membantunya melupakan cinta yang ia rasakan. Ramuan ini tidak hanya akan menghapus ingatan tentang Nyi Blorong, tetapi juga perasaan cinta yang pernah ia rasakan. Arya akan kembali menjadi dirinya yang dulu, sebelum ia menemukan cincin terkutuk itu, tetapi tanpa kenangan tentang wanita yang pernah ia cintai begitu dalam. Malam itu, Arya menyiapkan dirinya untuk melakukan ritual terakhir. Dengan ramuan di tangannya, ia duduk di tempat di mana ia pertama kali menemukan cincin itu. Tempat yang pernah membawa cinta dan kutukan ke dalam hidupnya. Dengan tangan yang gemetar, Arya meminum ramuan tersebut. Saat ramuan itu mulai bekerja, Arya merasakan perasaan aneh mengalir di dalam dirinya. Ingatan-ingatan tentang Nyi Blorong mulai memudar, kenangan manis mereka bersama satu persatu menghilang. Ia bisa merasakan cinta yang dulu memenuhi hatinya mulai berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kehampaan yang dalam. Setiap detik yang berlalu, Arya semakin jauh dari perasaan yang pernah begitu ia hargai. Namun, bersama dengan hilangnya cinta itu, Arya juga merasakan beban kutukan yang perlahan terangkat. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa kutukan itu telah dipatahkan. Tetapi, perasaan lega itu datang bersama dengan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, tetapi juga merasakan bahwa sesuatu yang sangat berharga telah hilang dari hidupnya untuk selamanya.
Saat efek ramuan itu selesai, Arya terbangun di pagi hari dengan perasaan hampa. Ia melihat cincin yang dulu menjadi sumber kutukan itu, kini tergeletak di sampingnya, tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Arya mengambil cincin itu dan melemparkannya ke sungai yang mengalir di dekat situs arkeologi, membiarkan air membawa pergi sisa-sisa kutukan yang pernah mengikat hidupnya. Arya kembali ke kehidupannya yang biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi mengingat Nyi Blorong atau cinta yang pernah mereka miliki, namun ia merasakan kekosongan yang dalam di hatinya. Sesuatu yang tak terjelaskan, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang. Meski tidak lagi terikat oleh kutukan, Arya tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia mungkin tidak mengingat apa yang hilang, tetapi ia tahu bahwa itu adalah harga yang harus ia bayar untuk kebebasannya. Kini, Arya melanjutkan hidupnya, mencoba menemukan kembali makna dan tujuan tanpa bayang-bayang cinta yang pernah ia miliki. Dan meskipun ingatan tentang Nyi Blorong telah hilang, jauh di dalam hatinya, Arya tahu bahwa ia pernah mencintai dengan sangat dalam, cinta yang telah membawa dirinya melalui pengorbanan terbesar yang pernah ia lakukan.